Oke teman-teman, sekarang kita belajar bagaimana cara menginstal sistem operasi Windows 7 32 bit. Kemarin kita sudah membuat bootable-nya, sekarang kita praktek bagaimana cara menginstalnya. Nah, sekarang teman-teman tinggal ngikuti di depan layar ini. Di sini saya akan memasukkan satu buah perangkat flash disk yang sudah ada sistem operasi Windows 7-nya teman-teman. Nah, sekarang saya masukkan. Kemudian flash disknya sudah terbaca ya teman-teman, seperti di depan ini. Nah, ini dia. Nah, lalu kita atur dulu di bagian BIOS-nya. Nah, pada praktek kali ini saya menggunakan laptop Aspire 4738. Jadi teman-teman harus mengatur dulu pada bagian BIOS ya teman-teman. Nanti di posisi BIOS usahakan flash disk itu paling atas, kemudian di bawahnya hard disk gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke BIOS. Kalau di Acer dia masuk ke BIOS-nya F2. Nah, setiap laptop itu berbeda-beda untuk masuk ke dalam sistem BIOS ya teman-teman. Yang perlu teman-teman atur di sini seperti ini, boot priority order gitu ya. Nah, di sini saya buat USB, saya bikin di bagian atas teman-teman. Kemudian di bawahnya hard disk. Posisi paling atas itu flash disk, kemudian di bawahnya hard disk. Kemudian kita pilih exit saving change ya. Tekan enter, kemudian pilih yes. Nah, jika muncul nanti boot, teman-teman tekan enter. Kalau ada muncul seperti ini, press any key to boot from USB Ether. Setelah menekan tombol enter tadi, selanjutnya akan kita tunggu proses ini hingga menampilkan menu selanjutnya, teman-teman. Nah, akan muncul halaman menu berikutnya. Di depan ini, teman-teman hanya mengatur bagian time and currency format ya, teman-teman. Teman-teman ganti di bagian ini menjadi Indonesia, menyesuaikan waktu. Kemudian teman-teman klik tombol next untuk selanjutnya. Kemudian di sini ada install now. Teman-teman klik install now, nanti akan proses lanjut ke tahap berikutnya. Kita tinggal menunggu. Selanjutnya, jika tampil halaman seperti ini, teman-teman klik centang accept the license terms ya. Kemudian teman-teman klik tombol next untuk tahap selanjutnya. Nah, di sini saya kasih penjelasan dulu, ada upgrade dan ada custom. Kalau upgrade, teman-teman hanya khusus memperbaiki sistem Windows saja. Sedangkan custom, kita ada tahap pengaturan lanjutan berikutnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita siapkan sebuah hard disk kosong sebesar 100 GB ya, teman-teman. Nah, 100 GB ini misalnya saya klik grab option, kemudian saya klik new. Nah, di sini saya contohkan, kalau seandainya teman-teman mau buat satu partisi, maka klik apply langsung. Klik apply langsung artinya teman-teman menggunakan drive C aja gitu kira-kira. Nah, kemudian kalau teman-teman misalnya mau buat dua partisi, jadi kita contohkan, misalnya ini saya hapus, kemudian yang partisi satu lagi saya hapus. Nah, misalnya kita mau buat dua partisi, ini kita bagi. Misalnya di sini sistem C-nya saya buat 50 GB ya teman-teman. Misalnya saya buat 50 GB. Kemudian untuk sisanya saya buat juga 50. Nah, seperti ini. Sisanya saya buat 20. 50 maksud saya. Nah, 51,3 kira-kira. Nah, ini ada dua partisi. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai dua partisi,
maka teman-teman buat jadi satu partisi. Nah, di sini saya contohkan, saya pakai satu partisi aja teman-teman. Di sini saya contohkan, saya buat hanya satu partisi, kemudian saya klik new, apply, kemudian OK. Nah, jika ada muncul dua, ada sistem dan primary. Kalau misalnya muncul ada dua, seperti ini, sistem dan primary, maka yang di bagian sistem tentunya tidak akan bisa kita buat jadi penyimpanan Windows-nya, hanya 86 MB. Tentunya tidak akan cukup untuk menampung sistem operasi Windows-nya. Jadi yang ini kita hapus, kemudian yang ini kita jadikan penampung sistem operasinya di 100 GB ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, teman-teman pilih yang seperti ini, jangan dipilih yang seperti ini, tapi teman pilih yang ini. Kemudian teman-teman tinggal klik tombol next. Nah, selanjutnya akan tampil tahap berikutnya. Nah, di tahap berikutnya ini, di sini ada beberapa tahap-tahapan dalam penginstalan Windows ya teman-teman. Teman-teman tunggu ini hingga sampai komplit ya, komplit instalasi. Dalam proses penginstalan ini teman-teman jangan memicit atau menekan keyboard atau memiliki aktivitas yang lain. Cukup kita tinggal menunggu sampai proses instalasi sistem operasi Windows-nya sampai selesai. Nah, teman-teman tunggu dulu sampai proses instalasi ini selesai. Iya, sudah mencapai 50% ya teman-teman. Sudah mencapai 50%. Nah, teman-teman tetap harus menunggu hingga masuk ke tahap berikutnya teman-teman. Nah, sudah sampai 100% teman-teman. Ya, dia akan menginstal fitur, kemudian dia akan menginstal update secara otomatis, kemudian nanti akan reboot otomatis teman-teman, atau merestart ulang kembali. Nah, jika seperti ini, teman-teman abaikan aja, dia akan merestart secara otomatis kembali menampil. Jika muncul seperti ini, abaikan aja teman-teman. Oke, dia akan booting masuk ke dalam tahap selanjutnya teman-teman. Setup is update registry setting. Oke, kita menunggu untuk tahap selanjutnya. Lanjut kembali seperti yang tadi teman-teman, dia akan meneruskan hingga instalasi komplit atau komplit instalasi gitu, teman-teman. Oke, kita tetap menunggu sampai install sistem operasi Windows benar-benar selesai teman-teman. Nah, selanjutnya dia akan kembali merestart ulang. Nah, jika muncul seperti ini, press any key, teman-teman abaikan aja. Oke, kita tinggal menunggu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, jika tampil seperti ini, teman-teman boleh membuat username ya, TV username maksudnya. Di sini saya membuat seperti ini contohnya Windows. Atau jika teman-teman ganti juga boleh, misalnya seperti ini user.
Di sini saya mengganti dengan membuat nama saya sendiri ya teman-teman. Misalnya saya buat B05 net gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah saya buat. Kemudian teman-teman klik tombol next ya. Klik tombol next. Kemudian jika muncul seperti ini, abaikan aja teman-teman untuk set up password for your account ya teman-teman. Next aja langsung. Kemudian jika muncul seperti ini, teman-teman hilangkan centang otomatis Windows. Kemudian teman-teman klik next. Nah, muncul untuk halaman berikutnya. Teman-teman pilih as me later ya. Saya pilih yang ini. Kemudian untuk pengaturan waktu, kalau jamnya sudah cocok dengan jam teman-teman, teman-teman tinggal klik next langsung ya. Nah, jika muncul seperti ini, artinya koneksi WiFi sudah terkoneksi secara otomatis melalui sistem operasi Windows 7 ini teman-teman. Jika muncul seperti ini, kalau saya di sini klik public network, seperti ini saya pilih public network. Nah, booting Windows lagi kembali teman-teman. Ini yang terakhir, tinggal menampilkan ke tahap desktop ya teman-teman. Oke, kita menunggu ya, menyesuaikan tampilan desktop. Oke, tahap instalasi sistem operasi Windows 7 32 bit sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa menginstal beberapa fitur aplikasi lainnya untuk kebutuhan di dalam sistem operasi teman-teman. Misalnya menginstal Microsoft Office, kemudian menginstal browser ya, bisa Chrome, bisa Firefox, dan browser lainnya. Nah, inilah tahap instalasi sistem operasi Windows 7 32 bit. Teman-teman jangan lupa ikuti terus video saya, nanti akan kita update video-video tahap yang terbaru. Cukup dulu sampai di sini praktek kita kali ini teman-teman.